Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Qawimudin Toha. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Qawimudin Toha adalah seorang tokoh masyarakat asal Kediri, Jawa Timur yang dikenal sebagai pengusaha serta pengasuh pondok pesantren Al-Isylah Bandar Kidul. Beliau merupakan anak dari pasangan Toha Mu'id yang mendirikan pondok pesantren Al-Isylah dan Siti Asiyah. Qawimudin Toha juga merupakan adik ipar dari almarhumah Lilik Nining Muhibah yang pernah menjabat sebagai wakil wali kota Kediri pada 2 periode. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Qawimudin Toha memiliki peran yang luas dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Beliau memimpin pondok pesantren Al-Isylah Bandar Kidul sejak tahun 2000, aktif dalam berbagai organisasi seperti RMI Nahdlatul Ulama sejak tahun 2010, menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri sejak tahun 2019, menjadi pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri sejak tahun 2021, serta mengasuh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri sejak tahun 2024. Selain itu, beliau juga dipercaya menjadi Kepala Aswaja Nahdlatul Ulama Center Kota Kediri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Qawimudin Toha lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1970. Beliau mulai memimpin pondok pesantren Al-Isylah Bandar Kidul sejak tahun 2000 dan kemudian secara berkesinambungan aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan sosial hingga saat ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Qawimudin Toha lahir dan besar di Kediri, Jawa Timur. Aktivitas beliau berpusat di kota Kediri, terutama melalui pondok pesantren Al-Isylah Bandar Kidul serta berbagai organisasi masyarakat keagamaan di wilayah tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Qawimudin Toha berperan aktif dalam berbagai bidang karena dorongan kuat dari latar belakang keluarga pesantren, semangat pengabdian kepada masyarakat, serta tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mengembangkan pendidikan dan keagamaan di Kediri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Qawimudin Toha menjalankan perannya dengan memadukan pengelolaan pondok pesantren, keterlibatan dalam organisasi sosial dan keagamaan, serta membina hubungan baik antar umat beragama di Kediri. Dengan kepemimpinan yang konsisten, beliau membangun peran yang kuat dalam pendidikan, pengembangan masyarakat dan menjaga kerukunan sosial di lingkungannya. Qawimudin Toha lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1970 di Kediri, Jawa Timur sebagai anak dari Toha Mu'id dan Siti Asiyah. Dari keluarganya, beliau mendapatkan pendidikan yang syarat dengan nilai religius dan kebersahajaan. Toha Mu'id yang merupakan pendiri pondok pesantren Al-Isylah Bandar Kidul telah menanamkan nilai tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, serta mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. Sebagai anak yang tumbuh di lingkungan pesantren, Qawimudin Toha sejak muda telah terbiasa dengan kehidupan yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Beliau memiliki 11 saudara, dan salah satu di antara mereka adalah pasangan hidup dari Lilik Nining Muhibah yang pernah menjadi wakil wali kota Kediri. Hubungan keluarga ini turut memperluas jaringan sosial beliau, tetapi kiprah Qawimudin Toha lebih terfokus pada pendidikan, sosial dan keagamaan. Sejak tahun 2000, beliau dipercaya mengasuh pondok pesantren Al-Isylah Bandar Kidul. Kepemimpinan beliau membawa pesantren ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang berpengaruh di Kediri. Peran tersebut semakin menguat ketika beliau juga masuk ke dalam berbagai organisasi. Tahun 2010 beliau mulai berkiprah sebagai sekretaris RMI Nahdlatul Ulama, kemudian tahun 2019 bergabung dalam pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri.
Keterlibatan beliau meluas pada bidang zakat dengan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri sejak tahun 2021. Tidak hanya itu, peran beliau juga merambah ke bidang kerukunan antarumat beragama ketika dipercaya sebagai pengasuh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri sejak tahun 2024. Hingga saat ini, beliau juga menjalankan tanggung jawab sebagai Kepala Aswaja Nahdlatul Ulama Center Kota Kediri. Dalam kehidupan pribadi, Qawimudin Thoha menikah dengan Faiko Azizah Muhammad dan dikaruniai 5 anak putri. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi landasan beliau dalam membangun semangat pengabdian kepada masyarakat. Dari sudut pandang sosial, keberadaan Qawimudin Thoha memperlihatkan bagaimana seorang tokoh lokal dapat menjalankan peran strategis dalam menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman. Dari sudut pandang pendidikan, beliau memperkuat peran pesantren sebagai pusat pembentukan moral, pengetahuan, serta karakter generasi muda. Dari sudut pandang keagamaan, beliau menjaga tradisi dan nilai yang diwariskan oleh orang tua sekaligus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Nilai positif yang dapat dipetik dari perjalanan hidup Qawimudin Thoha adalah keteguhan dalam menjaga warisan keluarga, keikhlasan dalam mengabdi kepada masyarakat, serta konsistensi dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan sosial. Beliau menunjukkan bahwa peran seorang tokoh tidak hanya diukur dari jabatan, melainkan dari sejauh mana dapat memberi manfaat nyata bagi banyak orang. Pelajaran hidup. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari perjalanan Qawimudin Thoha adalah pentingnya menjaga amanah keluarga, mengabdi kepada masyarakat dengan tulus, serta membangun kerukunan di tengah perbedaan. Nilai positif yang tampak jelas adalah ketekunan, tanggung jawab, serta komitmen dalam memajukan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap
terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.